Bahkan Taluepa pun heran kenapa Moon-young bisa lolos. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sepertinya masih ada dalang di balik kekacauan ini yang kemungkinan besar berhasil membebaskan Moon-young dan menghasut Moon-young untuk menghidupkan kembali kakaknya dan membalas dendam kepada Ion. Jadi bisa dibilang karakter inilah yang akan menjadi musuh terbesar di season 2 ini. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Oke, seperti biasa kita mau bahas teori dan prediksi dari drama Tale of the Nine Tails 1938 atau season keduanya. Akhirnya drama yang ditunggu-tunggu tayang juga ya guys. Di penayangan season 1 sebelumnya, drama ini bener-bener viral banget. Kira-kira gimana nih di season 2-nya sekarang? Kali ini aku bakalan bahas ringkasan episode 1 sampai episode 4 dan prediksi untuk episode 5 minggu depan. Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Biar lebih ringkas, aku rangkum poin-poin penting dari episode 1 ya guys. Poin penting pertama, season 2 ini lanjutan kisah dari season 1 sebelumnya, di mana Ion sudah menikah dan bahagia bersama Ji-ah yang merupakan reinkarnasi dari cinta pertamanya Aum. Ion pun sudah menjadi manusia, namun rasa kehilangan adik tercintanya Irang membuat ia harus membuat kesepakatan dengan Taluepa dan kembali menjadi Gumiho demi menghidupkan kembali Irang. Namun dengan syarat dia ingin ikut meninggal saat istrinya Ji-ah meninggal kelak. Poin penting yang kedua, muncul karakter musuh baru yaitu pria bertopeng merah putih. Dari episode 1 dan 2 sebenarnya sudah ditunjukkan siapa sebenarnya identitas pria bertopeng merah putih ini. Dia adalah Chon Mu-young yang merupakan mantan dewa penjaga hutan selatan yang bukan lain adalah macan Byakko atau lebih dikenal dengan Baekho. Dalam salah satu adegan flashback sepertinya terjadi kesalahpahaman antara Mu-young dengan Ion, di mana dia menyaksikan kakak tersayangnya dibunuh oleh Ion. Namun aku merasa masih ada masalah yang belum terungkap apa alasan sebenarnya Ion melakukan hal tersebut. Mengingat Ion ini adalah pembasmi roh-roh jahat, bukan? Nah, alasan inilah nanti yang kemungkinan belum diketahui oleh Mu-young. Itulah alasan dia berusaha melukai Irang di tahun 1938 dan juga menjadi alasan dia mencuri batu pelindung dan kabur ke masa 1938. Namun yang menjadi pertanyaan di sini, di mana dia mendapatkan ide untuk mencuri batu pelindung di masa depan dan kembali ke masa 1938. Padahal di tahun tersebut Ion masih ada. Aneh bukan? Apakah karena dia mengetahui bahwa Ion di masa kini sudah bahagia, jadi hal ini semakin mendorong dia untuk membalaskan dendam? Wah, jangan-jangan ada dalang lagi nih di balik kejadian ini sebenarnya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Poin penting ketiga, tahun 1938 adalah tahun di mana Korea Selatan masih dijajah oleh Jepang. Sepertinya di season 2 ini bukan hanya tentang konflik Ion dan Mu-young, namun ternyata dari pihak penjajah Jepang juga ada iblis-iblis yang bersembunyi di tubuh para tentaranya. Ini bakalan jadi makin seru sih, karena hal ini akan menjadi konflik besar antara dewa-dewa penjaga Korea Selatan melawan para roh-roh jahat di kubu tentara-tentara Jepang pada masa itu. Sepertinya ini adalah takdir yang memang sudah dituliskan oleh dewa untuk Ion kembali ke masa 1938. Setuju nggak guys? Poin penting yang keempat, bagaimana nasib Irang dan Ion di masa depan? Seperti yang kita tahu, Irang telah meninggal di masa kini saat kembali ke masa lalu. Ion pun sungguh senang mengetahui Irang di masa 1938 masih hidup dan sehat. Itulah mengapa dia berusaha menyelamatkan Irang meskipun harus terlambat kembali ke masa kini. Sayangnya dia baru tahu nih dari Taluepa kalau ternyata meskipun Ion berusaha mengubah takdir Irang di masa 1938, itu tidak akan merubah hal yang terjadi di masa depan. Dalam artian nasib Irang tidak akan berubah dan tetap akan meninggal di masa depannya. Sedangkan waktu Ion tersisa 29 hari aja untuk berada di masa 1938 ini. Karena pintu lorong waktu akan terbuka lagi bertepatan saat gerhana bulan, yaitu 29 hari lagi.
Berarti waktu Ion dan Irang bersama hanya tinggal 29 hari. Kira-kira bakal mengandung bawang nggak ya ujung-ujungnya hubungan Ion dan Irang ini? Kalau gitu siap-siap tisu aja ya guys. Namun menurut aku masih besar kemungkinan Irang akan hidup kembali. Kenapa bisa? Karena Ion sudah membuat perjanjian dengan Taluipa untuk menghidupkan kembali Irang sebelum Ion kembali ke masa 1938. Wah, kira-kira reinkarnasi Irang ini bakalan nunggu lama ataukah akan muncul di waktu yang tepat ya guys? Jangan lupa komen di bawah pendapat kalian. Poin penting berikutnya, ternyata Ion, Hongju, dan Moonyoung adalah sahabat dari kecil. Sampai pada saat mereka beranjak dewasa, di mana mereka masing-masing mulai mengenal hidup. Ion yang jatuh cinta pada Aem sampai meninggalkan jabatannya sebagai dewa gunung. Moonyoung yang entah kenapa berubah dan bertindak keji dengan memusnahkan seluruh isi gunung yang dia jaga sehingga dihukum oleh Taluipa, dijadikan batu dan disegel. Dan Hongju yang terjebak cinta bertepuk sebelah tangan kepada Ion. Dari semua kejadian ini akhirnya ketiga sahabat ini terpisah. Poin penting selanjutnya guys, terungkap tujuan sebenarnya Moonyoung si topeng merah putih. Ternyata Moonyoung juga bukanlah berasal dari tahun 1938. Dia juga penjelajah waktu sama dengan Ion ternyata. Sepertinya dia sedang berusaha mengumpulkan benda-benda pusaka, kemungkinan besar untuk menghidupkan kembali kakaknya. Itulah alasan dia mencuri batu pelindung dan penggaris emas sampai-sampai menyeberangi garis waktu. Selanjutnya, sepertinya masih ada dalang di balik semua kekacauan yang saat ini terjadi loh guys. Seperti yang kita tahu, ternyata saat ini semua orang kebingungan dengan bagaimana bisa Moonyoung muncul kembali. Padahal kan semua orang tuh udah tahu bahwa Moonyoung disegel dan diubah menjadi batu oleh Taluipa. Bahkan Taluipa pun heran kenapa Moonyoung bisa lolos. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sepertinya masih ada dalang di balik kekacauan ini yang kemungkinan besar berhasil membebaskan Moonyoung dan menghasut Moonyoung untuk menghidupkan kembali kakaknya dan membalas dendam kepada Ion. Jadi bisa dibilang karakter inilah yang akan menjadi musuh terbesar di season 2 ini. Sekarang kita bahas prediksi untuk episode 5 minggu depan. Seperti yang kita lihat di akhir episode 4, kondisinya saat ini seisi kota sedang dihebohkan dengan pencarian bayi yang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan kekayaan. Nah, kebetulan bayi tersebut dirawat oleh Ion CS. Setelah tahu bahwa banyak pihak yang memburu bayi tersebut, Ion, Irang, dan Shinju berusaha melindungi dan menyembunyikannya. Namun sayangnya pihak penjelajah Jepanglah yang bersikeras menginginkan bayi tersebut demi kebutuhan ekspansi militernya. Dari preview bisa dilihat bahwa pihak penjelajah ini tidak segan-segan menghabisi siapa saja demi mencari keberadaan bayi ajaib tersebut loh guys. Bahkan Ion juga menyaksikan sendiri kekejauhan mereka. Dan pada akhirnya disinilah momen pertemuan pertama iblis dari pihak penjelajah dengan Gumiho dari Korea. Karena kondisinya sekarang lokasi bayi tersebut sudah diketahui berada di Myeonggak, tempat usaha Hongju. Pemerintah pun berusaha membuat kesepakatan dengan Hongju untuk membawakan bayi tersebut. Caranya, kemungkinan mereka berusaha menyekap salah satu anak buah Hongju. Hongju pun tidak punya pilihan nih, karena Hongju selalu berusaha melindungi orang-orang yang ada di pihaknya. Dibawalah bayi tersebut diam-diam oleh Hongju dan benar saja akhirnya kekuatan si bayi ini digunakan untuk mencari tambang emas-emas baru demi keuntungan pasukan penjajah. Waduh, bener-bener ya. Dari preview kita bisa lihat bahwa sepertinya akan mulai terjadi peperangan antara Ion dan Moonyoung, di mana Moonyoung langsung menemui Ion secara langsung. Otomatis hal ini membuat Ion kaget karena Ion tahu Moonyoung sudah menjadi batu dan disegel oleh Taluipa. Kenapa tiba-tiba bisa muncul di tahun 1938? Aku rasa di fase awal ini akan fokus untuk menyelesaikan terlebih dahulu hubungan yang salah antara Ion, Hongju, dan Moonyoung ini. Karena menurut aku nantinya persahabatan mereka bisa saja kembali seperti sebelumnya demi mengalahkan kekuatan iblis dari para penjajah.
Gimana pendapat kalian tentang hal ini? Kalau kalian ada teori lain atau pendapat lain, jangan lupa tulis di bawah ya. Sebenarnya aku menemukan teori yang menarik tentang apa sebenarnya tujuan Moon-young si topeng merah putih, karena aku menemukan beberapa petunjuk-petunjuk menarik belakangan ini. Tapi kemungkinan akan aku bahas di next video ya guys, karena takut terlalu panjang nih videonya. Kesimpulannya, season 2 drama Tale of the Nine-Tailed ini lebih banyak mengangkat kisah legenda dan mitologi-mitologi dari Korea Selatan, ditambah dengan banyaknya unsur komedi. Aku bener-bener rekomenin banget sih buat teman-teman yang belum nonton. Mumpung episodenya ini baru tayang 4 episode ya, jadi kalau misalnya mau maraton gitu nggak jauh-jauh banget. Tapi beda sih buat kalian yang misalnya seneng nontonnya tuh kalau udah tamat dulu ya. Ya itu semua terserah kalian sih. Buat teman-teman yang udah nonton, aku pengen tahu tanggapan kalian tentang drama ini di kolom komentar ya guys. Biar makin seru, yuk kita tunggu penayangan episode 5 Sabtu nanti. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zerum TV. Kurang kamsahamnida. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you